Kemudian di sini disebutkan beberapa faedah, diantaranya tentang hukum bersalawat. Apa sih hukum bersalawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Di sini katanya ukhtulifa fi hukmi shalah ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama berbeda pendapat tentang hukum bersalawat. Yang pertama katanya annaha tajibu fi kulli waqtin dzukira fihi. Hukum bersalawat hukumnya wajib kapanpun, dimanapun disebutkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendengar nama Rasulullah disebutkan, maka kita wajib bersalawat. Bahkan yang enggak bersalawat itu disebut oleh baginda Nabi orang yang paling kikir di antara umatnya. Wa hadza huwal qaulul mukhtar. Yang ini pendapat yang diunggulkan, pendapat yang diambil, dijadikan pijakan. Yang kedua, annaha tajibu fi kulli majlisin marratan walau dzukira fiha mirara. Yang kedua, hukum bersolawat wajib dalam satu majlis cuma sekali tok. Cuma sekali yang wajib. Selebihnya sunat meskipun disebutkan berulang kali. Misal dalam majlis disebutkan nama Nabi berulang kali, tapi yang wajib cuma sekali aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, annaha tajibu fi awalid du'a'i wa fi akhirih. Salawat cuma wajib dalam permulaan doa dan penutup doa. Di awal dan di akhir doa itu yang wajib, selebihnya enggak wajib. Yang terakhir, yang keempat, annaha tajibu walau fil umri marratan. Nah, ini yang paling rendah pendapatnya, katanya wajib bersalawat kepada Nabi seumur hidup sekali. Cuma sekali seumur hidup, dah cukup. Tapi perlu diingat bahwa wahadal khilaf fi shalah alaihi kharija shalah. Masalah khilafiyah ulama tentang hukum bersalawat ada 4 pendapat ini berlaku di luar salat. Ada yang mengatakan wajibnya cuma sekali, ada yang berulang kali, ada yang seumur hidup sekali dan sebagainya. Ini berlaku di luar salat. Adapun di dalam salat hukum bersalawat ketika misalnya di tahiyat akhir itu hukumnya wajib, kalau enggak sah salat karena menjadi salah satu rukun daripada arkanis shalah. Kemudian faedah selanjutnya tentang hukum memisahkan antara as-salatu dan as-salamu. Misal kita bersalawat, assalamu alayka ya Rasulullah, tidak ada wassalatunya. Atau sebaliknya, kita cuma bersalawat as-salatu, misal wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, kan gak ada wasallamnya. Jadi ada kala kita bersalawat Allahumma sholli, tidak ada wasallim, atau wassallallah, tidak ada wasallama, atau sebaliknya. Pokoknya itu makna daripada ifrad atau memisahkan antara as-salatu dan as-salamu. Jadi hukumnya apa? Adapun menggabung ini memang yang dituntut dan semestinya kan. Jadi ketika bersalawat kita gabung dua-duanya. Itu yang paling sempurna gitu. Allahumma sholli wa sallim. Jadi kan sholli wa sallim ataupun wassalatu wassalamu. Jadi dua-dua digabung. Di muskilah di sini, masalah di sini kalau dipisahkan. Apa hukumnya? Jadi hukumnya ulama juga berbeda pendapat. Jadi di sini ada 4 pendapat. Yang pertama, indal mutakaddimin, menurut pendapat ulama mutakaddimin, yarawna adama karahatil ifrat bainahuma. Hukumnya tidak dimakruhkan ifrat atau memisahkan antara as-salatu dan as-salamu tadi. Tidak makruh hukumnya, tidak bermasalah. Yang kedua, ada ba'dil mutaakhirin, yang kedua menurut sebahagian ulama mutaakhirin hukumnya qalu bi karahatihi bainahuma. Hukum memisahkan antara as-salatu dan as-salamu hukumnya makruh. Itu pendapat yang kedua. Karena dalam Al-Quran kan jelas
Allah memerintahkan kita untuk bersalawat dan mengirim salam kepada baginda Nabi. Jadi digabung antara as-salatu dan as-salamu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi dua-dua digabung antara as-salatu dan as-salamu, jangan dipisahkan. Makanya katanya kalau dipisahkan hukumnya makruh menurut sebahagian ulama mutaakhirin. Kemudian pendapat yang ketiga, Rajjahan Nawawiyu wa man tabi'ahu minal mutaakhirin bi karahatil ifrad baina sholati wassalam bi syurutin salasah. Menurut pendapat yang udah ditarjih oleh Imam An-Nawawi dan para pengikutnya, hukum memisahkan antara as-salatu dan as-salamu itu makruh, tapi dengan 3 syarat. Ada 3 catatan baru hukumnya makruh. Yang pertama, baru dianggap makruh ayakunal ifradu minna. Kalau yang memisahkan itu kita, bukan Allah dan Rasulnya. Karena dalam Al-Quran jelas Allah mengifrad, begitu pula para malaikat. Tidak mengirim salam, tidak wassalamu, cuma yusallun aja kan di Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tidak disebutkan yusallimuna wa yusallimuna, enggak. Berarti cuma bersalawat. Wassalatu, enggak ada wassalamu. Karena di dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusallun. Yusallun itu kan cuma bersalawat. Ini as-salatu, tidak ditambah wa yusallimuna, enggak ada wa yusallimun. Jadi enggak ada wassalamu itu enggak makruh karena bukan kita gitu, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Itu yang pertama. Enggak hukumnya makruh kalau kita yang memisahkan antara as-salatu dan as-salamu. Yang kedua, ayyakuna fi ghairi ma warada fihil ifrad. Makruh hukumnya memisahkan seandainya tidak ada hadis yang memang cuma menjelaskan salah satunya aja. Tapi kalau memang dalam hadis cuma salah satu disebutkan, satu lagi enggak, berarti kita boleh memisahkan. Artinya kita cuma bersalawat sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis. Misal dalam hadis disebutkan cuma as-salatu, maka kita bersalawat dengan as-salatu, tidak dengan as-salamu, itu enggak masalah. Begitu pula kalau dalam hadis cuma disebutkan bersalawat dengan as-salamu, maka tidak kita ucapkan as-salatu juga enggak masalah. Kalau di sini seperti hadis man qala yaumal jumu'ati 80 marratan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ghufira lahu dzunubu 80 sanah. Barang siapa yang mengucapkan sholawat ini di hari Jumat 80 kali, maka Allah mengampuni dosanya 80 tahun. Bunyi sholawatnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Jadi dalam hadis ini cuma disebutkan Allahumma sholli, tidak ada wasallim. Jadi kita bersalawat cuma wasalli itu enggak makruh hukumnya, karena memang dalam hadis yang disebutkan cuma sholli, tidak ada wasallim. Yang ketiga, ayyakuna li ghairi dakhilil hujrati syarifah amma huwa fayaqul assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, makruh hukumnya memisahkan as-salatu dan as-salamu bagi orang yang bersalawat bukan di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bagi orang yang bersalawat langsung di Masjid Nabawi, di Raudhah, di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka sebagaimana ma'ruf memisahkan antara as-salatu dan as-salamu, karena yang cuma diucapkan as-salam. Misal assalamu alayka ya Rasulullah, berarti cuma as-salam, enggak ada as-salatu.
assalamu alaika, enggak ada assalamu, enggak ada assalatu wassalamu alaika, enggak ada, cuma assalamu alaika, cuma ada assalam, tidak ada assalah. Itu yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Sedangkan yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, fa yakhusul karahah liman kana dzalika daidanahu haitsu yusalli faqat aw yusallim faqat. Makruh hukumnya bagi orang yang memang udah jadi tabiat atau kebiasaan dia memisahkan antara as-salatu dan as-salamu. Maknanya orang yang satu ini cuma bersalawat as-salatu aja, tidak pernah bersalawat dengan as-salamu, atau as-salamu tok, tidak pernah mengucapkan salawat dengan as-salatu. Jadi itu yang makruh. Tapi kalau amma man kana yusalli ahyanan wa yusallim ahyanan wa yajma' bainahuma ahyanan ukhra fa innal karahata la tatanawaluhu wa in kana dzalika khilaful aula. Adapun masalah kita yang bersalawat sesekali bersalawat dengan as-salatu tok, terus di lain kesempatan bersalawat dengan assalamu alaika ya Rasulullah masalah, terus dalam lain kesempatan kita menggabungkan antara dua-duanya, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan sebagainya. Itu tidak makruh kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tapi hukumnya khilaful aula. Maka nabi nahyin ghairi maksusin kanahyi antar mandubatil mustafadi min awamiriha, sebagaimana di dalam usul. Fala yatimul imtithal al-kamil illa bil jam'i bainahumal ma'muri bihi. Tapi kesimpulannya tetap tidak dianggap sempurna salawat kita kalau kita pisahkan antara as-salatu dan as-salamu, karena jelas dalam Al-Quran diperintahkan dua-duanya. Meskipun ada yang mengatakan tidak makruh dan sebagainya, tapi kurang sempurna kalau kita cuma bersalawat dengan as-salatu tok atau as-salamu tok. Tapi lebih baik kita gabung antara as-salatu dan as-salamu. Seperti yang kita jelaskan tadi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, atau wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad hingga akhir. Begitu pula pada contoh-contoh yang lain. Jadi kita gabung berbagai macam sigat, terserah kita masing-masing, tapi intinya kita gabung antara as-salatu dan as-salamu supaya sholawat yang kita ucapkan sempurna dan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.